Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya M. Ihsan Afandi Putra, peserta Latsar CPNS 12 tahun 2020 dengan NDH 22. Baik, di sini saya akan menyampaikan tugas video jurnal kedua saya, yaitu tentang analisis isu kontemporer, yang dimana analisis isu kontemporer ini sudah disampaikan oleh pemateri yang bernama Pak Rahmat Suparman, dan juga materi ini saya ambil dari modul pelatihan dasar CPNS Lembaga Administrasi Negara 2020. Baik, pada outline isu kontemporer ini ada 4, yaitu pendahuluan, perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, dan juga teknik analisis isu. Baik, pada pendahuluan ini saya yang pertama akan menjelaskan tujuan dari isu kontemporer. Jadi di sini kita selaku calon ASN diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer. Sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayanan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ditandai dengan pencapaian indikator hasil belajar, yaitu ada 3. Yang pertama, menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer. Dan yang terakhir, menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Masuk ke latar belakang dari isu kontemporer berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada yang pertama nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku, yang ketiga komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, serta profesionalitas jabatan. Nah, pada perubahan lingkungan strategis, di sini kesimpulan dari beberapa para ahli bahwa mulai saat ini kita harus bergegas menentukan bangsa masa depan. Jika tidak, maka orang atau bangsa lain akan menentukan masa depan bangsa kita itu sendiri. Perubahan yang diharapkan terjadi bukannya suatu yang berbeda saja, namun lebih daripada itu, perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk memuliakan manusia atau humanity. Nah, pada perubahan lingkungan strategis yang harus dilakukan oleh seorang ASN berdasarkan Undang-Undang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lalu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan syarat yang pertama mengambil tanggung jawab, yang kedua menunjukkan sikap mental positif, yang ketiga mengutamakan keprimaan, yang keempat menunjukkan kompetensi, dan yang terakhir memegang teguh kode etik, yang dimana perubahan yang dilakukan itu bertahap. Yang pertama dari individual, family, hingga mencapai global. Moda menghadapi perubahan lingkungan strategis ada 6. Yang pertama moda intelektual, yang kedua moda emosional, yang ketiga modal sosial, 4 modal ketabahan atau adversity, yang kelima modal etika atau moral, dan yang keenam modal kesehatan kekuatan fisik atau jasmani, yang dimana di sini eh, saya mempelajari terkait dengan keenam modal tersebut yang memiliki definisi masing-masing. Lalu pada isu strategis kontemporer ini, kita mempelajari hal-hal yang sering menjadi isu baik di Indonesia maupun di luar sana. Yang pertama tentang korupsi, yang kedua tentang narkoba, yang ketiga terorisme dan radikalisme, yang keempat money laundering, yang kelima proxy war, dan yang keenam kejahatan mass communication atau
bisa salah satunya contoh yaitu hoax. Nah, pada keenam isu ini, kita belajar terkait dengan definisinya, lalu juga kasus-kasus besar yang ada di Indonesia maupun di luar sana, di luar negeri maksud saya, dan juga bagaimana agar kita bisa terhindar dari keenam hal tersebut agar tidak masuk pada isu tersebut selaku ASN. Nah, pada teknik analisis isu di sini kita belajar salah satunya menggunakan teori Fishbone untuk menganalisis faktor penyebab yang salah satunya pada tugas saya yaitu mengenai tentang radikalisme. Kenapa aksi radikalisme ini bisa terjadi? Jadi terbentuklah sebuah fishbone yang dimana faktornya ada 5. Yang pertama ekonomi sosial politik, yang kedua kultural, yang ketiga sejarah, yang keempat pendidikan, yang kelima keagamaan. Yang dimana berdasarkan pada nomor satu, aksi radikalisme bisa terjadi karena ekonomi sosial politik dengan kekecewaan pada kebijakan pemerintah dan kesenjangan ekonomi. Berikutnya, karena sofisme atau anti-westernisme sehingga bisa muncul juga radikalisme terhadap NKRI. Lalu karena sejarah, karena merasa ingin mengembalikan kejayaan masa lalu. Nah, lalu aksi radikalisme ini berpengaruh juga karena masalah ketenaga pendidikan dan mode pembelajaran, serta yang terakhir terhadap paham dan ajaran suatu agama. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada summary jurnal tentang isu kontemporer. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Pasti masih banyak kekurangan pada video saya kali ini. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan atau juga ada yang ingin ditanyakan terkait dengan isu kontemporer yang sudah saya jelaskan. Silahkan diisi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.